akan memberikan kebaikan-kebaikan sehingga kita bisa lari dari takdir Allah yang satu ke takdir Allah yang lain. Jadi nggak pasrah gitu ya. Jangan pasrah, ibaratnya di depannya ada jurang kok pasrah aja, ya udah kecemplung jurang. Ya mestinya evaluasi, wah rem ya, ngerem diri, wah depan ada jurang, atau kita belok biar nggak masuk jurang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa astaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat suplemen hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar pagi hari ini? Semoga sahabat semuanya diberikan takdir-takdir yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Saya Muslikah, seorang guru praktisi pendidikan. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang sikap pasrah pada takdir. Boleh nggak sih kita pasrah pada takdir? Sahabat yang berbahagia, mengapa ya kalau kita bisa bersua via udara pada kesempatan pagi hari ini? Itu semua tentu karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah mentakdirkan kita bisa bangun pagi, sholat subuh, terus sahabat semuanya on in radio, dan takdir Allah pula yang menggiring sahabat semuanya menemukan gelombang Pro 2 RRI Surakarta ini sehingga kita bisa bersua via udara seperti sekarang ini. Jadi semuanya itu terjadi pasti karena dikehendaki oleh Allah, takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana jika seandainya suatu saat sahabat ini bangun kesiangan dan telat sholat subuh? Apakah itu juga takdir? Ya, segala sesuatu yang sudah terjadi memang itu takdir, tapi yang harus dievaluasi adalah bagaimana sikap kita menghadapi takdir. Apakah kita pasrah bongkoan saja kepada takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala, ataukah kita harus melakukan sesuatu hal? Baik, sebuah ilustrasi atau analog, sebuah cerita seorang siswa yang terlambat masuk kelas. Kemudian Pak Guru bertanya kepada siswa itu, "Hei, kenapa kamu terlambat?" Dia menjawab, "Saya tidak dengar ada bel, Pak." Pak gurunya nggak terima. "Masa nggak dengar bel? Bel sekeras itu kok nggak dengar? Kenapa nggak dengar?" "Ya, takdir dong, Pak. Emang kenyataannya saya nggak dengar." Dia menjawab dengan ringannya. Lalu Pak Guru menjewernya. Dia pun protes, "Loh Pak, kok saya dihukum? Kan saya nggak salah. Bukan kehendak saya loh Pak nggak dengar bel. Itu takdir Allah." Pak gurunya pun dengan ringan menimpali, "Ya, itu bagian dari takdir Allah juga kamu dijewer. Sama seperti takdir Allah kamu nggak dengar bel tadi." Nah, sahabat suplemen hati yang berbahagia, demikianlah kita harus tepat dalam mensikapi takdir Allah Subhanahu wa taala. Bahwa apapun yang terjadi pada diri kita itu adalah takdir dari Allah, itu memang benar. Dan apapun di muka bumi ini tidak mungkin akan terjadi tanpa seizin dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, itu pun juga benar. Dalam Al-Quran, Allah menyampaikan dalam firman-Nya, surah Al-An'am ayat 59. Kata Allah, sehelai daun kering pun enggak mungkin jatuh ke muka bumi kecuali atas kehendak Allah.
itu benar. Tetapi sebagai seorang muslim, hendaknya kita tidak mempergunakan ayat ini untuk membenarkan ya kemalasan-kemalasan kita, kesalahan-kesalahan kita. Jangan mempermainkan ayat-ayat Al-Qur'an, karena ada banyak ayat yang lain yang harus juga kita pahami dan kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Misalnya Allah berfirman dalam surah Asy-Syams ayat 8. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa-jiwa itu sifat fujur atau sifat fasik dan sifat takwa. Nah, jadi dari ayat ini secara tidak langsung atau secara eksplisit terkandung makna manusia kalian itu diberikan kemampuan untuk memilih takdir Allah. Tentunya kalau suruh milih ya kita milih takdir yang baik-baik, yang nantinya happy ending kan, yang nantinya itu akan memasukkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus kita lakukan? Ya ikhtiarlah ya. Perbanyak atau maksimalkan ikhtiar kita, perbanyak doa kita, itu yang diperintahkan oleh Allah seharusnya ya, makna yang terkandung dalam surat Asy-Syams tadi begitu. Jadi jangan pasrah bongkoan pada takdir. Yang harus kita lakukan adalah kalau misalnya kayak contoh tadi bangun kesiangan itu memang takdir ya, yang sudah terjadi itu takdir ya, bangun kesiangan deh, tapi bukan kemudian pasrah bongkoan ya wes gitu ya, tidak, tapi harus evaluasi kenapa kok saya bangun kesiangan gitu ya. Kalau kita sudah mau jujur pada diri sendiri, apa sih yang menyebabkan saya bangun kesiangan, maka insya Allah kita akan punya usaha untuk memperbaiki sehingga besok lagi kita tidak terjebak pada takdir yang buruk lagi. Nah, bagaimana agar kita bisa ini ya memperkuat ikhtiar kita untuk memilih takdir yang baik ya, tidak pasrah pada takdir yang menyesatkan. Yang harus kita lakukan adalah salah satunya kita nurut sama aturan Allah. Ya, sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nazi'at ayat 40-41. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut pada kebesaran Rabb-nya dan menahan diri dari hawa nafsunya, maka sesungguhnya tempat kembalinya adalah surga. Jadi ketika kita tuh takut pada kebesaran Allah, mau menahan hawa nafsu, maka Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan sehingga kita bisa lari dari takdir Allah yang satu ke takdir Allah yang lain. Jadi nggak pasrah gitu ya. Jangan pasrah ibaratnya di depannya ada jurang kok pasrah aja ya udah kecemplung jurang. Ya mestinya evaluasi. Wah, rem ya, ngerem diri. Wah, depan ada jurang atau kita belok biar nggak masuk jurang. Lalu yang kedua, berbuat baik atau menambah amal soleh sebagaimana firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 160. Barang siapa yang membawa amal baik, maka baginya pahala 10 kali lipat dari amalnya. Barang siapa yang membawa perbuatan yang buruk, maka Allah tidak akan membalasnya kecuali seimbang dengan keburukan yang dilakukannya. Ini kasih sayang Allah. Ini maha adilnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita ini nurut sama aturan Allah, ada ikhtiar untuk berbuat baik, menambah amal-amal baik, maka insya Allah kita akan menemui kemudahan-kemudahan untuk jadi lebih baik, tidak terjebak pada keburukan-keburukan yang sama terus begitu. Salah satunya adalah kebaikan belajar Al-Quran, membaca Al-Quran. Bagi yang sudah bisa baca Al-Quran, maka baca Al-Qurannya, karena luar biasa kebaikan-kebaikan Allah yang diberikan bagi para pembaca Al-Quran. Ya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka akan mendapatkan satu kebaikan. Dan dari satu kebaikan itu akan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Masya Allah, kita baca Al-Fatihah saja sudah banyak sekali ya hurufnya. Berarti kebaikan-kebaikan Allah itu yang diberikan kepada kita banyak sekali. Nah, yang mungkin belum bisa baca Al-Quran, belajarlah untuk bisa membaca Al-Quran. Karena bagi yang belajar membaca Al-Quran ini malah pahalanya double ya. Dapat pahala belajar, dapat pahala membaca huruf-huruf yang ada di dalam Al-Quran. Nah, demikian ya sahabat suplemen hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi beriman kepada takdir Allah itu memang wajib ya, kita harus beriman kepada takdir Allah bahwa segala sesuatu ini nggak mungkin terjadi tanpa diizinkan, tanpa kehendak, tanpa takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, sikap dalam menghadapi takdir ini harus benar, tidak boleh sikap yang salah. Salah satu sikap yang salah adalah pasrah pada takdir, apalagi sampai menyalahkan takdir. Salahnya Allah kok mentakdirkan aku jadi sampah masyarakat. Salahnya Allah kok mentakdirkan aku gak bisa baca Quran. Salahnya Allah kok mentakdirkan aku hidup di lingkungan yang buruk sehingga gak dapat hidayah. Itu sikap yang salah. Sikap yang benar adalah evaluasi diri, jujur pada diri sendiri, mau berusaha, berikhtiar, menahan diri dari hawa nafsu, memperbanyak amal soleh. Insya Allah kita akan bisa keluar dari takdir-takdir yang menyesatkan, dan insya Allah Allah menyediakan takdir-takdir terbaik yang membahagiakan. Allah alam bisawab. Mudah-mudahan sahabat suplemen hati semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk lari dari takdir-takdir yang buruk menuju ke takdir-takdir yang baik. Amin Allahumma amin. Allah alam bisawab. Aku qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.